Ya, salam semuanya. Puji nama Tuhan. Kalau hari ini, sore ini saya boleh berbagi dengan Bapak Ibu, boleh sharing kebenaran firman Tuhan. Saya percaya bahwa semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup ini. Amen. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita ya masih sama dengan bulan yang lalu, yaitu the power of Holy Spirit, ya, kuasa Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita bicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja, karunia-karunianya itu kita bisa lihat di dalam surat-surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, khususnya pasal 12, ya, di mana karunia-karunia Roh Kudus itu dipaparkan oleh Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Korintus ini adalah suatu jemaat yang sangat menarik yang kita bisa belajar bagaimana jemaat ini, saudara, sampai muncul tulisan Paulus tentang karunia-karunia Roh Kudus itu untuk apa sebetulnya, ya? Untuk apa diberikan karunia-karunia Roh itu kepada jemaat Korintus? Karena jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya akan karunia-karunia Roh, ya. Sebelum kita jauh melangkah ke sana, saudara, kita baca dulu dari 1 Korintus 12, ayat yang ke-27. Ayat yang 27 dikatakan begini, saudara. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ya, dikatakan kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah sebelum kita jauh bicara tentang hal ini, ya, saya ingin cerita sedikit tentang berdirinya jemaat Korintus ini. Ya, jemaat Korintus ini, saudara, adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Ya, kita bisa lihat itu di dalam di dalam Kisah Rasul, ya, Kisah Rasul 18 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-2, ya, dikatakan begini, saudara. Kemudian Kisah Rasul 18, ya. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang-orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Jadi, saudara, Paulus dari Athena pergi ke Korintus. Lalu di sana, saudara, dia memberitakan Injil, memberitakan kabar tentang Kristus, tentang Yesus. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, saudara. Kisah 18 ayat yang ke-6. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Ayat 7 dikatakan, maka keluarlah ia dari situ, lalu datang ke rumah seorang bernama Titius, yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak dari orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Jadi, saudara, rupanya Paulus tidak diterima dengan baik di Korintus awalnya. Lalu dia ingin meninggalkan Korintus dan dia ingin pergi ke bangsa-bangsa lain. Tetapi
di ayat yang ke-9, saudara, Kisah 18 itu, pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Oke, jadi ini sekilas cerita bagaimana Paulus mendirikan jemaat di Korintus. Ya. Jadi benar-benar jemaat di Korintus itu lahir dari pelayanan Paulus. Kurang lebih 1 tahun 6 bulan, 18 bulan. Dia mengajar di sana. Mendirikan jemaat Korintus. Sampai saudara, karena Tuhan yang suruh, dia sudah mau tinggalkan kota Korintus, tapi Tuhan suruh tinggal di kota Korintus. Kenapa? Ada banyak umatmu, kata Tuhan, di kota Korintus. Tuhan mencintai orang-orang Korintus. Ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hingga akhirnya, saudara, Paulus akhirnya meninggalkan kota Korintus. Di ayat 18 dikatakan Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Lalu sampailah mereka di Efesus. Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di situ. Ia sendiri masuk ke rumah ibadat dan bicara dengan orang-orang Yahudi. Jadi saudara, akhirnya setelah 1 tahun 6 bulan, Paulus meninggalkan. Nah, waktu Paulus meninggalkan Korintus, meninggalkan jemaat di sana, disinilah awal terjadinya penyimpangan-penyimpangan, terjadilah berbagai macam pertikaian, kekacauan di dalam jemaat. Ya, kalau kita lihat saudara di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-11. Jadi ceritanya Paulus ini sudah bukan di kota Korintus, dia berada di kota lain. Lalu di 1 Korintus 1 ayat 11 dikatakan begini. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di ayat 12, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, aku dari golongan Kristus. Ternyata sepeninggal Paulus di kota Korintus, terjadi penyimpangan-penyimpangan, mulai masuk pengajaran-pengajaran. Ada Kefas, ya Kefas ini Rasul Petrus, ada Apolos, ya, dan sebagian lagi menganggap bahwa mereka itu memiliki ajaran Kristus. Jadi ada 4 golongan yang terjadi di dalam gereja. Ada 4 bagian kumpulan orang. Yang satu menganggap bahwa mereka mengikuti pengajaran Paulus, yang satu merasa bahwa mereka mengikuti pengajaran Kefas, yang satu mengikuti Apolos. Dan ada yang lain bilang mereka mengikuti Kristus. Saudara, inilah yang menyebabkan, saudara, Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Ya. Makanya di ayat yang ke-10 dia berkata begini, 1 Korintus 1 ayat yang 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ingat bahwa Rasul Paulus mau supaya jemaat Korintus, ya,
Dia nasihati supaya ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Ini salah satu tujuan Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus supaya mereka itu jangan terpecah-pecah. Nanti saudara baca kisah ini, saudara. Kalau saudara baca secara sistematik ya dari Korintus pasal 1 sampai dengan 2 Korintus, saudara, pasal yang terakhir itu menarik sekali, saudara. Ya. Jadi perpecahan ini muncul karena ada orang-orang yang salah dalam hal memahami firman Tuhan. Sehingga mereka menganggap bahwa pengajaran A, pengajaran B, pengajaran C. Ada yang menganggap Apolos, Paulus, Kefas. Dan sekarang pun, saudara, di zaman ini, ya, di era sekarang, terjadi juga perpecahan-perpecahan di dalam gereja. Sehingga muncul doktrin-doktrin tentang gereja mereka masing-masing. Ada aliran Protestan, sebagainya. Kita bersyukur di tempat kita diajarkan bagaimana kita bukan cuma melihat satu persatu ayat, saudara. Kita diajar, dilatih bagaimana kita menafsirkan Alkitab. Ini penting, saudara, supaya kita tidak terjadi perpecahan. Karena Tuhan itu nggak suka perpecahan. Tuhan ingin supaya jemaatnya menjadi satu kesatuan. Nanti kita lihat sebentar. Menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukan cuma sampai di sana perpecahan ini terjadi. Ada banyak masalah dalam gereja. Kalau kita lihat, saudara, di dalam 1 Korintus 1 ayat 27, bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang yang bagi dunia tidak berarti dipilih Allah untuk menyediakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Saudara, jemaat Korintus selalu menggunakan hikmat, menggunakan filsafat dalam menafsirkan firman. Mereka selalu menggunakan filsafat sehingga mereka merasa mereka pintar, mereka hebat. Makanya Paulus tulis, apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang beriman. Apa yang dianggap lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Muncul berbagai macam orang-orang yang coba menggunakan filsafat mereka. Jadi bukan ada macam masalah di jemaat Korintus ini. 1 Korintus 2 ayat 4 dikatakan begini, saudara. Itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang kita tunggu sebentar ya. Infokunik lagi nge-lag ini sinyal. Senyum dulu, Din. Jangan serius. Oke, terputus, sorry ya.
Bisa dengar? Kotina. Ya kok. Oke. Oke, lanjut. Jadi saudara, terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Ada yang menganggap tadi Apolos lebih baik, mereka mengikuti Apolos, ada yang mengikuti Paulus. Tapi Paulus jelaskan kepada mereka bahwa mereka itu sama. Semua kita ini adalah sama sebagai pelayan Allah. Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih, tapi kita bersinergi sebagai tubuh Kristus untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi Tuhan mau supaya jemaat Korintus itu tidak terpecah-pecah. Ya, tidak menganggap satu lebih baik atau satu lebih nggak baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Ada lagi hal yang lain. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-20 dikatakan begini. 1 Korintus 11 ayat 20 dan 22 dikatakan sampai 22, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepadamu memuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji. Saudara, di dalam jemaat Korintus, saudara, ketika mereka merayakan perjamuan bersama, saudara, mereka bawa makanan dari rumah, sampai di sana bukan dimakan secara bersama-sama, tapi mereka makan makanan mereka masing-masing. Sedangkan ada jemaat yang lain yang kurang mampu, itu nggak makan apa-apa. Makanya Paulus bilang, ngapain kalian bawa makanan enak-enak ke persekutuan, tapi kalian makan sendiri. Sudah itu makannya bukan makan biasa, mereka mabuk-mabukan. Ini penyimpangan dan sesuai dengan kebenaran firman. Maksudnya Paulus waktu mereka mengadakan perjamuan, makan bersama, ya harus berbagi bersama-sama. Harus sama-sama menikmati. Jangan ada orang yang kelaparan. Tapi jemaat Korintus ini berubah ketika Paulus meninggalkan mereka. Kenapa? Karena mulai terjadi percampuran pengajaran di sana. Mereka makan perjamuan itu, mereka minum-minum sampai mabuk. Dan Tuhan nggak suka yang seperti itu. Makanya Paulus bilang, mereka nggak layak model-model yang kayak gini, saudara. Karena mereka itu makan perjamuan nggak sesuai dengan apa yang Paulus ajarkan. Makan bersama itu harus melihat semuanya, kumpul sama-sama baru makan rame-rame. Tapi enggak, jemaat Korintus ini lain, saudara. Bawa makanan yang enak, makan sendiri, membiarkan yang lain lapar. Ini terjadi di dalam jemaat, saudara. Makanya kita harus belajar dari jemaat Korintus ini. Apa yang menjadi kesalahan mereka tidak terjadi lagi, sehingga kita ini menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ya. Ada lagi penyimpangan apa? Penyimpangan seks, saudara. Dalam 1 Korintus 5 ayat 1 dikatakan, memang orang mendengar bahwa ada perjabulan di antara kamu, dan perjabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Sekalipun demikian kamu sombong, tidak lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Saudara, terjadi penyimpangan, saudara. Tidur dengan istri ayahnya. Ya mungkin ini bukan ibu kandung, tapi nggak boleh, dilarang. Di jemaat Korintus terjadi hal ini, dan jemaat itu membiarkan dosa itu di dalam
jemaat. Makanya Paulus bilang, kok kamu biarkan itu. Itu sebabnya Pak Gembala selalu bilang, disiplin tertinggi itu, keluarkan mereka, usir mereka. Kalau ada orang yang berbuat dosa di tengah-tengah jemaat, ditegur, enggak mau, dikasih tahu, enggak mau dengar, lebih baik mereka dipisahkan daripada mereka merusak. Oleh sebab itu kita belajar, saudara. Jangan sampai kita ada dosa waktu ditegur oleh firman Tuhan, oleh gembala. Kita harus belajar terbuka. Kita harus belajar bertobat. Ya. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada banyak sekali penyimpangan di jemaat Korintus waktu Paulus meninggalkan mereka. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin. Saudara, ternyata mereka ingin menyatakan bahwa kalau orang tidak kawin itu lebih rohani daripada orang yang tidak kawin. Nanti saudara baca keseluruhannya, saudara. Jadi anggapan mereka bahwa orang yang tidak kawin itu lebih rohani daripada orang yang kawin. Mereka menganggap lebih kudus, lebih suci. Padahal ajaran Alkitab nggak seperti gitu, saudara. Nggak dilarang untuk menikah. Sehingga ada orang-orang yang merasa, mereka lebih hebat, mereka lebih kudus karena mereka nggak menikah. Nggak seperti gitu, saudara. Ayat 17, kita lompat dari 1 Korintus 7 dikatakan begini. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Ini ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Makanya Paulus sampaikan bahwa nggak apa-apa, mau kawin atau nggak kawin itu bukan masalah. Bukan orang kawin, apa orang yang tidak menikah itu lebih kudus daripada orang yang menikah. Bukan, saudara. Ya. Kalau seorang, ayat 18, kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha menyediakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. Jadi saudara, ada orang-orang yang menganggap, kalau mereka yang disunat, mereka lebih baik. Ya, khususnya orang-orang Yahudi ya, yang sudah menjadi Kristen. Mereka menganggap bahwa dirinya itu lebih suci dibanding dengan orang yang tidak bersunat. Ini hal-hal yang nggak benar yang terjadi dalam gereja. Sehingga jadi batu sandungan bagi yang lain. Di ayat 1 Korintus 6 ayat 4 dikatakan begini. Sekalipun demikian, jika kamu harus mengurus pekerja-pekerja biasa, kamu menyerahkan urusan-urusan kepada mereka yang tidak berarti. Hidup kekristenan itu, saudara, hidup gereja Tuhan, hidup jemaat itu, saudara, harus saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi ada, kalau digambarkan dalam kita sebagai tubuh Kristus itu, saudara, kepala itu masing-masing berfungsi dengan fungsinya. Tapi di jemaat Korintus mereka menganggap bahwa orang yang lebih kudus itu lebih orang-orang yang nggak kawin, orang-orang bersunat, seperti gitu. Padahal enggak, saudara. Sehingga terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Saudara, kalau dalam sekarang, saudara, di zaman sekarang, saudara, Tuhan mau juga kita menjadi satu tubuh. Tuhan mau kita bersinergi. Ya. Tidak ada satu orang pun yang superior, tapi kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Makanya di dalam
1 Korintus 12 itu, saudara, ayat yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat 20 begini. Diulang lagi, supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, tapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut. Paulus sedang menjelaskan bahwa di dalam karunia-karunia roh itu juga, saudara, diberikan supaya jemaat itu menjadi satu. Karena jemaat Korintus, saudara, waktu diberikan karunia-karunia roh itu, nanti saudara baca di ayat yang ke-14, saudara, di sana mereka ketika ada ibadah, mereka berlomba-lomba berbahasa roh, sehingga menjadi kacau ibadah itu. Makanya Paulus kasih aturan di sana, supaya kalau ada yang berbahasa roh, ada yang menafsirkan, supaya tidak jadi kekacauan. Dan menurut mereka, saudara, bahwa kalau mereka bisa berbahasa roh, itu mereka lebih tinggi rohaninya. Enggak, saudara, karunia roh itu diberikan, saudara, supaya membangun jemaat Tuhan, menguatkan jemaat Tuhan. Berbahasa roh. Tapi jangan sampai kita semua bahasa roh, akhirnya enggak tahu. Orang yang enggak bisa berbahasa roh, bingung, enggak tahu apa-apa. Dan ini terjadi di jemaat Korintus. Makanya Rasul Paulus bilang bahwa bukan bahwa orang yang berbahasa roh itu lebih tinggi rohaninya, enggak, saudara. Ya. Jadi jangan pernah saudara merasa bahwa saya belum bahasa lidah, bahasa roh, berarti saya rohaninya lebih rendah. Enggak, saudara. Nanti kita lihat, saudara, ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kuasa Roh Kudus itu diberikan oleh Tuhan untuk mempersatukan, bukan perpecahan. Ya. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan dengan berbagai-bagai karunia-Nya itu untuk mempersatukan. Tetapi sebaliknya jemaat Korintus itu mereka masing-masing menonjolkan diri. Kuasa Roh Kudus karunia itu diberikan supaya kita saling melengkapi satu dengan yang lain. Dalam 1 Korintus 2 ayat 23 dikatakan, tetapi Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Kita semua adalah milik Kristus. Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Jadi jangan ada yang merasa, kalau saya tidak dipenuhkan, saya tidak bisa berbahasa lidah itu karena rohani saya terlalu rendah. Enggak, saudara. Kita adalah semua milik Kristus. Masing-masing kita diberikan karunia yang berbeda-beda untuk saling melengkapi. Makanya di 1 Korintus 12 itu bicara tentang tubuh Kristus, ya. Karunia roh itu untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Ayat yang ke-27 dari 1 Korintus 12 dikatakan, kamu semua adalah tubuh Kristus, diulang lagi. Dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Kita semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggota terdiri dari anggota-anggota. Ya. Nah, kita harus sadari ini, saudara. Kita harus menyadari bahwa kita ini semuanya adalah tubuh Kristus. Ya. Jangan merasa, saya tidak penting. Tanpa saudara tidak akan sama-sama bisa bertumbuh mempermuliakan Kristus. Kita harus bersinergi satu dengan yang lain. 1 Korintus 12 ayat 31 dikatakan begini. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, saudara, kalau kita lihat di ayat pertama, kedua, dan seterusnya di karunia
1 Korintus 12 ini, saudara, Paulus bicara tentang karunia-karunia roh. Tetapi di ayat 31, dia bilang, jadi berusaha untuk memperoleh karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Maksudnya apa, saudara? Kita lihat di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13, Rasul Paulus bilang begini, saudara. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak mengangkat diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, membuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Saudara, kalau kita lihat, ya, dari dia bicara tentang karunia-karunia roh yang ada, dia tutup dengan di ayat 12 itu, berusaha memperoleh karunia-karunia itu. Tetapi yang paling penting dia buka di ayat 13, kasih. Ya. Saudaraku, kita harus hidup di dalam kasih. Bukan tidak penting karunia-karunia itu. Karunia-karunia itu perlu, penting untuk mempersatukan kita. Saling membangun satu dengan yang lain. Tapi yang paling penting, yang lebih utama adalah kasih. Jemaat Korintus itu lebih mengutamakan, mereka melupakan kasih, tapi mereka berlomba-lomba untuk menonjolkan diri. Bahwa mereka, memiliki karunia-karunia. Sehingga mereka menganggap, mereka lebih hebat. Sementara yang lain, yang tidak bisa berbahasa roh, merasa ciut. Bukankah saudara di gereja-gereja juga sering terjadi hal ini? Mereka merasa bahwa, kalau belum dipenuhi Roh Kudus, saya masih nggak kudus. Saya alami juga itu, saudara. Dulu waktu saya belum menerima Roh Kudus, saudara, saya merasa, saya sudah dibaptis, saya sudah menyerahkan hidup saya sama Tuhan. Saya hidup dalam hidup benar. Tapi setiap ada hamba Tuhan bilang, siapa mau terima Roh Kudus? Maju, aku maju. Teman di sebelah berbahasa roh. Saya tidak, dan saya merasa, saya tidak layak. Saya ingat dosa-dosa saya masa lalu. Saya pikir, karena saya memang masih berdosa. Saudara, enggak, saudara. Firman Tuhan berkata kita sudah dikuduskan. Jangan lagi punya perasaan seperti itu. Saya mengalami itu, saudara, bertahun-tahun. Sampai suatu hari, saudara, bukan karena didoakan. Ketika saya menyembah Tuhan, tiba-tiba saya menerima bahasa roh itu. Jadi, saudara, paling penting adalah kasih. Tuhan memberikan karunia-karunia itu bukan untuk supaya kita menonjolkan diri seperti yang terjadi di jemaat Korintus, tetapi untuk mempersatukan kita semakin erat, semakin menyadari bahwa kita harus saling memperhatikan. Di ayat tempat ini dikatakan kasih itu sabar. Saudara, percuma kita berbahasa roh, percuma kita bisa punya karunia, tapi kalau kita nggak sabar, apalagi dalam jemaat, saling ada gesekan satu dengan yang lain, kita harus belajar sabar.
Kasih itu murah hati, suka memberi. Bukan seperti jemaat tadi Korintus, mereka makan makanannya sendiri. Kasih itu berbagi, murah hati. Ia tidak cemburu, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jemaat Korintus itu mengalami kesombongan rohani. Mereka menganggap kalau mereka bisa berbahasa lidah, mereka punya karunia menyembuhkan. Oh, mereka lebih hebat. Enggak, saudara. Sekali lagi, saudara, kita harus sadar ini semua. Karunia-karunia yang diberikan untuk kita semua. Supaya apa? Kita menjadi semakin erat, menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Kita harus bersatu bersama-sama. Tuhan tempatkan kita bukan kebetulan. Menjadi satu keluarga Allah di dalam New Life. Sama jemaat Korintus. Mereka jadi satu keluarga di dalam jemaat Korintus. Tetapi ketika Paulus meninggalkan, ada banyak penyimpangan-penyimpangan. Makanya kita butuh gembala, saudara. Kita bersyukur Tuhan memberikan gembala yang mau belajar, mau melihat kebenaran firman itu secara konteks. Oleh sebab itu, saudara, kalaupun kita diberi karunia Roh Kudus, kalaupun kita bisa diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kalau kita bisa bernubuat, ingat, semuanya itu nggak ada artinya kalau kita nggak punya kasih. Kalau kita nggak ada pergunakan itu bagi tubuh Kristus, bagi pemberitaan Injil, untuk memuliakan nama Kristus. Jadi tujuan Roh Kudus itu, saudara, karunia Roh itu supaya kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya, saudara, di dalam Efesus, ya, sebentar, di dalam Efesus yang ke-1 ayat 13-14 dikatakan begini, di dalam Dia, Efesus ayat 13, di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Jadi kalau kita menerima karunia Roh Kudus, kita ingat itu untuk memuji kemuliaan-Nya. Kalau di dalam Efesus 1 ayat 17-18 dikatakan begini. Efesus 1 ayat 17 dan 18, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu, untuk apa? Mengenal Dia dengan benar. Saudara, jadi ketika Roh Kudus diberikan, karunia Roh Kudus itu diberikan sama saudara dan saya, supaya kita lebih mengenal Allah dengan benar. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus belajar. Ada masing-masing egois. Saudara, kalau gereja, jemaat sudah mulai egois, nggak bisa dibilangin, saudara. Pasti terjadi penyimpangan-penyimpangan. Pasti terjadi perpecahan. Dan perpecahan itu, saudara, Tuhan nggak mau. Tuhan mau kita itu menjadi satu tubuh. Makanya nanti pelajari, saudara, surat Korintus ini, saudara. Ada banyak dalam jemaat. Kita mau belajar juga, saudara. Sehati, seia sekata. Kita mau kasih. Ya. Ada kasih dalam hidup kita. Karena itu lebih penting daripada kita berbahasa roh tapi kita tidak punya kasih. Paulus bilang sama seperti gong yang gemerincing. Bahkan dia bilang, sekalipun saya bisa mengetahui bahasa malaikat,
Tapi kalau tidak ada kasih dalam hidup kita, percuma. Tapi bukan berarti bahwa bahasa roh itu nggak penting. Penting untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita meninggikan nama Tuhan, untuk kita semakin erat satu dengan lain, bersekutu semakin intim dengan Tuhan. Sehingga kita bisa lahir kasih dalam hidup kita. Sehingga ada kemurahan hati dalam hidup kita. Sehingga kita tidak cemburu, nggak jelas, nggak iri hati dengan orang lain. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika ada kasih dalam hidup kita nggak menyimpan kesalahan orang lain. Kita akan bersuka cita, kita akan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya di ayat 13 dan 1 Korintus 12 tadi dikatakan ayat 13, demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Kasih itu sifatnya kekal, saudara. Kristus mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Dia sabar menantikan kita. Dia sabar ketika kita jatuh dalam dosa. Dia betul-betul murah hati dalam hidup kita. Makanya saudara, kita harus belajar. Paulus bilang kejar, usahakan, upayakan supaya kita menerima karunia-karunia roh itu. Tetapi yang paling penting juga jangan dilupakan kasih. Karena kalau kita tidak punya kasih, kita mau punya 1000 karunia, nggak ada artinya. Kalau kita memiliki kasih, kita sabar, kita murah hati, kita tidak cemburu, kita tidak memegahkan diri, tidak sombong, maka Tuhan akan senang dalam hidup kita. Kita tidak perlu bangga kalau kita punya karunia banyak. Kita akan bersuka cita kalau kita memiliki kasih. Mengasihi sesama, mengasihi keluarga, mengasihi orang tua, mengasihi anak, mengasihi gembala kita, mengasihi saudara seiman kita. Itu perlu, saudara. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, kejarlah kasih itu, saudara. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 1 dikatakan begini. 1 Korintus 15 ayat 1 dikatakan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia yang membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara, dikatakan kejarlah kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tadi kalau dia 12 ayat ke-31 dikatakan, 1 Korintus 12 ayat 31, kejarlah karunia-karunia itu. Di sini juga dikatakan, kejarlah kasih itu. Usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Artinya dua hal ini penting, saudara, dalam hidup kita. Jangan kita cuma mengejar karunia roh itu, tapi kita kejar juga kasih itu. Kasih itu kita sudah jelas tadi dikatakan, sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak menggagahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Saudara, sebagai keluarga Allah, mari
kita sama-sama mau berusaha untuk memperoleh karunia Roh itu. Usahakanlah dirimu, dikatakan, memperoleh karunia Roh itu. Bukan dengan paksaan, saudara. Saudara belajar merendahkan hati, minta sama Tuhan, karena Roh Kudus itu nggak bisa dipaksakan. Karunia Roh itu nggak bisa dipaksakan, saudara. Tak tahu yang lain. Kalau saya alami bahwa ketika saya bertobat, yang air baru, saya coba. Ketika ada orang berdoa untuk diurapi Roh Kudus supaya karunia Roh itu turun, saya datang, maju ke depan, lari ke depan. Tapi enggak juga. Dan ketika saya hati sungguh-sungguh, saya mulai melakukan penyembahan dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan, maka karunia Roh itu, bahasa Roh itu dapatkan, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita belajar dari jemaat Korintus, ya, bahwa kuasa Roh Kudus itu mempersatukan kita dan bukan memecahkan kita. Kuasa Roh Kudus itu memberikan kasih akan Kristus. Dan kuasa Roh Kudus itu memberikan kita kemampuan untuk bisa menjadi satu tubuh di dalam Dia, untuk memuliakan Dia, untuk mengenal Dia, mengenal Allah. Sebabnya Roh yang tahu tentang Allah. Ya. Oleh ketika kita harus kejar kasih, selalu ada kasih dalam hidup kita. Berusahalah untuk memperoleh karunia itu, kata Alkitab, supaya kita bisa menjadi orang yang menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Amin. Terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga Roh Kudus memberikan kita hikmat untuk bisa mengerti bahwa tujuan karunia-karunia itu diberikan buat setiap kita sebagai jemaat Tuhan. Bukan supaya untuk memegahkan diri, tapi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Supaya kita bersinergi satu dengan yang lain. Supaya ada kasih dalam hidup kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, saya kembalikan kepada hamba-Nya. Oke, mari kita berikan puji bagi nama Tuhan. Saudara, kalau saudara perhatikan, setelah hari Pentakosta, perubahan besar terjadi dalam hidup murid-murid. Alkitab mencatat mereka menjadi sehati sepikir. Saudara, mereka selalu berkumpul di dalam dari rumah ke rumah memecah roti mengingat akan Kristus, saudara. Dan selalu ada di antara mereka yang menjual apa yang mereka punyai dan dibagikan untuk masing-masing sesuai dengan keperluannya. Jadi itulah kuasa Roh Kudus itu mempersatukan dan membuat kita bisa saling mengasihi. Perubahan hidup itu luar biasa, saudara, ketika hadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita membuat kita hidup berpusat pada Kristus, bukan hidup berpusat pada diri kita. Jadi kalau saudara misalkan ada dengar orang berkata, oh ini suara Roh Kudus, tapi suara Roh Kudusnya ngomong jelek tentang orang lain, lalu memecah belah, itu bukan suara Roh Kudus, itu mungkin Roh Kudus mungkin. Karena Roh Kudus itu pasti mempersatukan. Roh Kudus itu mengampuni, Roh Kudus itu mengasihi, gitu ya. Dan kita percaya kehadiran Roh Kudus mengubah kehidupan kita. Mari kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa, Bapa, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Kami menyadari kehadiran-Mu dan kami mengubah hidup kami, membuat kami boleh bersehati sepikir, selalu berkumpul bersama, kami saling berbagi, saling belajar satu sama lain, Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Demikian pula kami boleh saling mengasihi satu sama lain. Kami juga menyadari bahwa ada karunia-karunia Roh yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau mengejar karunia-karunia yang Kau berikan, tapi yang terutama kami sadar bahwa semuanya itu harus terjadi di dalam kasih Tuhan. Kasih Tuhanlah yang menggerakkan kami dan memampukan kami hidup dalam karunia-karunia Roh. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi Kofuni, Tuhan. Kau memberikan hikmat pada Kofuni, Kau memberkati Kofuni dan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani. Bersama Danieli, Matthew Meyer, Kau pakai keluarga ini, Tuhan, menjadi teladan, menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Bapa, bersyukur buat sore hari. Pujilah namamu, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.